Shalom, dimanapun Anda berada, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Jagram Channel menyediakan pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Bersama dengan umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, Jemaat Timoho, Yogyakarta. Bersama dengan saya sebagai Samuel Noti, saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di kota Yogyakarta. Dan kita dihadirkan ada 3 panelis di sini. Saya mau sapa dulu, ada Kak Bill Samuel. Halo Kak Bill. Halo Semi, shalom. Shalom. Kak Bill, bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik-baik, sehat. Puji Tuhan, Kak Bill ini juga adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Kemudian ada Kak Ferry Pardosi. Halo Kak Ferry. Halo Semi. Ya. Bagaimana Kak Ferry? Wah, puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kak Ferry ini adalah seorang wira swasta di kota Yogyakarta ya. Dan yang terakhir, Saudari Sherin Mayfi. Halo Sherin. Halo Bang, shalom semua. Ya, bagaimana kabarnya Sherin? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Kami juga mengharapkan teman-teman semua dimanapun Anda berada tetap sehat dan baik-baik saja. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya lindungan Tuhan selalu menjadi bagian kita di tahun baru ini. Baik, kita akan memulai diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita, tapi sebelumnya saya mengundang kesediaan Kak Ferry untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Kak Ferry. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang lagi saat ini kepada Engkau, dan kami menyembah Engkau sebagai Allah kami, dan kami mau serahkan pelajaran firman Tuhan yang akan kami diskusikan pada saat ini. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami paham, dan kami juga diberikan kemampuan untuk melakukan firman ini secara ikhlas. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menonton di YouTube ini, kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran Sekolah Sabat kita triwulan ini bertema Yesaya, hiburkanlah umatku. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa tentang pengalaman Nabi Yesaya. Kita akan melihat bagaimana triwulan ini kita akan belajar banyak dari pengalaman Nabi Yesaya. Dan pada pekan ini suatu topik yang menarik juga, yaitu krisis identitas. Sekali lagi, krisis identitas. Nah, saya mau minta dulu Bang Bi boleh menguraikan pelajaran kita. Terlebih dahulu diuraikan gambaran pelajaran kita sepanjang triwulan ini. Kemudian boleh disambung dengan topik krisis identitas. Ya, apa yang krisis identitas di sini? Siapa yang mengalami krisis identitas ini? Boleh diuraikan kira-kira pelajaran ini mencakup apa saja, Bang? Silakan. Oke, baiklah saudara-saudara semua, teman-teman semua, kita akan belajar seperti yang Semi bilang ya, di buku Sekolah Sabat kita, pastikan sudah punya. Kalau tidak ada PDF-nya banyak di internet, bisa dicari. Kita masuk ke pelajaran pertama, dan ayat hafalan di judul krisis identitas, ini dari kitab Yesaya ya, dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Dari Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa, marilah baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi saya akan bahas tentang sahabat petang. Di bagian sahabat petang, latar belakang buku secara umum, buku Yesaya kita secara umum. Kita akan mempelajari siapa sih yang mengalami krisis identitas. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwa kitab Yesaya ini adalah disebutkan seperti miniatur Alkitab. Kenapa seperti miniatur Alkitab? Karena
Dari total 66 pasal kitab Yesaya, ya, 39 pasal pertama itu disamakan seperti diibaratkan seperti perjanjian lama, itu berisi tentang penghakiman, ya, tentang kejahatan manusia sudah jatuh dalam dosa, dan terutama di Yesaya ini adalah tentang Israel dan Yehuda, khususnya Yehuda. Nah, dan bangsa di sekitarnya sudah berdosa juga di sekitar Israel dan Yehuda, dan bahkan di seluruh dunia sudah jatuh dalam dosa semenjak Adam, ya. Nah, jadi dengan analogi yang sama, 39 pasal pertama membuat kondisi seperti itu. Sedangkan 27 pasal selanjutnya itu disamakan seperti perjanjian baru, karena berisi tentang nubuatan tentang Mesias, deklarasi adanya penyelamat, adanya juru selamat, ya, dan juga pernyataan pengharapan bahwa dosa-dosa yang banyak ini bisa diampuni. Walaupun itu mungkin ada elemennya sedikit di 39 pasal pertama yang mendahulunya, tapi secara penuh itu diumumkan di 27 pasal selanjutnya di kitab Yesaya. Nah, jadi tidak salah lagi kalau disebutkan Yesaya sebagai miniatur Alkitab. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara semua, Yesaya itu sendiri berarti, nama Yesaya sendiri berarti Tuhan adalah keselamatan. Ya, dia merupakan anak dari Amos, dan Amos sendiri itu berarti kekuatan, strong, ya. Dan kitab Yesaya ini bukan hanya sebuah kitab historis. Ya, kalau kita sering dengar Yesaya ini didapatkan di Dead Sea Scroll, ya, gulungan kitab laut mati yang dan lengkap seluruh pasalnya. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi dia juga ada kitab nubuatan, karena ada nubuatan Mesias dan nubuatan lainnya. Nah, yang akan kita pelajari di buku sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini. Nah, sekarang kita beralih ke latar belakang krisis identitas. Tadi Semi bertanya, ini siapa sih yang mengalami krisis identitas? Nah, perlu dicatat bahwa Nabi Yesaya itu melayani dari tahun 740 sampai 680 sebelum Masehi. Nah, pelayanan Yesaya itu kontemporer atau satu zaman dengan nabi lainnya seperti Hosea dan Amos di Israel, karena perlu diingat ada dua kerajaan sudah terbagi, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan juga Nabi Mikah di Yehuda atau di kerajaan selatan. Nah, si Yesaya ini sendiri itu melayani di kedua kerajaan itu, tapi di masa akhir kerajaan utara sebentar saja sebelum ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, karena pada saat itu lagi ditekan oleh kerajaan Asyur. Nah, namun pelayanannya Nabi Yesaya itu lebih banyak bagi kerajaan selatan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan amaran bahwa, hei, kamu ini sudah membuat banyak dosa, jangan mengandalkan kerajaan atau Allah lain. Malah kamu harus berbalik kepada Tuhan. Jadi inilah amaran yang Yesaya akan bawakan kepada terutama kerajaan selatan, ya, kerajaan Yehuda. Nah, setelah kejatuhan Israel pada tahun 722 sebelum Masehi, Nabi Yesaya memperingati kerajaan selatan atau Yehuda bahwa akan terjadi penghakiman. Tapi bukan dari Asyur, tapi dari Babylon, yang bahkan Babylon itu pun belum ada. Jadi dibalik lagi, ya, ini bukan cuma kitab historis, tapi juga kitab nubuatan. Nah, jadi ini adalah latar belakang pelajaran kita. Adanya terjadi krisis identitas, di mana masyarakat umat Allah melupakan Allahnya karena dipengaruhi oleh kerajaan lain. Jadi kita akan masuk hari Minggu. Silakan Semi dituntun saudara-saudara kita. Terima kasih. Saya mau ke Bang Ferry. Ya, Bang Ferry, pelajaran kita, dengarlah hai langit. Nah, ini seperti suatu perintah, ya. Nah, ini perintah dari mana ini, Bang Ferry? Dan kira-kira Bang Ferry boleh diuraikan pelajaran kita? Dengarlah hai langit, silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih Sam. Ya, ini fokusnya sih dari Yesaya 1 ya, ayat 2. Ya, di mana di sini dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, di sini Yesaya itu atau Yesaya menyampaikan, ya, ini dalam menggunakan langit dan bumi gitu. Nah, di sini sebenarnya bukan lagi Tuhan itu sedang mengajak langit dan bumi, ya, untuk bisa jadi saksi, atau apakah langit dan bumi itu bisa paham, tidak. Tapi tujuannya adalah ini sebagai penekanan, ya, mengenai apa yang akan disampaikan oleh Tuhan bangsa Israel, ya.
Yaitu penekanannya mengenai aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, ini adalah keluh kesah sebenarnya ya, atau juga bisa disebutkan teguran ya, Tuhan ya, kepada bangsa Yehuda ya, supaya mereka sadar ya. Nah, yang menarik sebenarnya bagaimana sih Allah membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Nah, kalau kita bisa melihat kisah kembali ratusan tahun sebelumnya, bagaimana bangsa Yehuda ini dan bahkan bangsa Israel yang itu sangat dirawat dan dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dari mereka keluar dari perbudakan, ya lalu ketika mereka menduduki tanah perjanjian, lalu bagaimana ketika zaman raja-raja dan para hakim-hakim, ya Tuhan di sana itu sangat menjaga mereka, memelihara hidup mereka, ya, yang dari bukan apa-apa menjadi bangsa yang besar, gitu, menjadi suatu bangsa yang disegani ya oleh bangsa-bangsa lain, dan Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Nah, dan tapi ada tapinya di sini ya, yaitu apa yang telah dilakukan Tuhan ya terhadap mereka, ya, mereka tuh lupa sehingga mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini dan ini menjadi satu pelajaran penting sebenarnya. Oke, bagaimana mereka memberontak tuh terhadap Tuhan. Kalau di Yesaya ini dicatat ya bagaimana bentuk-bentuk pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Contohnya adalah di ayat 4 ya, yaitu banyak kesalahan mereka. Oke. Lalu anak-anak mereka itu tidak berakhlak, bobrok. Lalu mereka meninggalkan Allah, ya, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Ilzam. Lalu juga menista yang maha suci. Lalu mereka berpaling dari Tuhan. Nah, ini kalau kita lihat nanti kisah dari buku Raja-Raja dan Tawari, ya, bagaimana ya dari level elit ya raja sampai ke bawah itu mereka benar-benar memberontak terhadap Tuhan dan melupakan Tuhan. Nah, bentuk-bentuknya itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Satu, melupakan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mereka tidak peduli dengan sesama manusia. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Ya, saya mengatakan contohnya adalah mereka tidak memikirkan nasib janda, orang miskin. Ya. Dan inilah salah satu bentuk pemberontakan ya yang dilihat oleh Tuhan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari tadi krisis identitas tadi ya. Bagaimana seharusnya ya mereka sebagai anak-anak Tuhan yang dirawat dan dikasihi ya, tetapi mereka lupa. Ya. Harusnya mereka menjadi terang kepada orang-orang lain. Nah, kira-kira begitu Sam untuk hari Minggu. Terima kasih Bang Ferry. Ini ada pikiran dan pertanyaan Bang Ferry. Nah, tadi Bang Ferry sudah jelas menjelaskan di Yesaya 1 ayat 2. Nah, kira-kira kalau dilihat di kehidupan gereja Kristen sekarang ini, kira-kira manfaat apa yang bisa diambil dari pekabaran Yesaya 1 ayat 2? Silakan Bang Ferry. Oke. Ya ini mungkin juga pekabaran untuk kita saat ini ya, khususnya di pandemik ya, COVID-19 ini. Ya. Dan Tuhan ya mengharapkan kita itu peduli ya dengan orang lain, peduli orang yang sedang kesulitan. Kenapa? Karena ini adalah identitas kita sebenarnya gitu loh ya. Orang yang telah dikasihi Tuhan, orang yang telah dipeliharakan Tuhan, berarti juga harus memelihara dan mengasihi orang lain. Ya. Mengasihi jemaat gereja yang sedang berkekurangan atau yang kesusahan, ya. Dan juga tetangga-tetangga kita yang ada di rumah dan bahkan orang lain. Ini kabaran penting
pada saat ini. Ya, bagaimana kita ya sebagai umat Tuhan atau orang Kristen ya itu memiliki identitas orang yang telah diselamatkan, orang yang mengasihi karena kita telah dikasihi oleh Tuhan dan diselamatkan. Kira-kira begitu secara singkat, Sam. Terima kasih Bang Ferry. Saya mau ke Sherin. Sherin, ini adalah pelajaran topik yang menarik juga. Ritual yang buruk. Sherin, bolehkah diuraikan apa yang dimaksud dengan ritual yang buruk ini? Silakan Sherin. Baik, Bang Semi. Jadi di hari Senin, sekolah sahabat kita berusaha membawa kita untuk belajar satu dosa yang dilakukan daripada bangsa Yehuda yang dibenci oleh Tuhan yang mereka lakukan. Satunya di sekolah sahabat ini diberi judul ritual yang buruk. Kita bisa baca dari Yesaya 1 ayat 10-17. Di sini kita bisa mendapatkan 2 poin kenapa Tuhan membenci ritual Yehuda. Yang pertama, dalam Yesaya 1 ayat 15, juga 58 ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa tangan yang sama mereka lakukan untuk berbuat jahat, digunakan juga mereka untuk berdoa. Maksudnya apa? Kan Yehuda ini adalah di mana ada Yerusalem, ada bait suci. Di sini ritual peribadatan daripada bait suci tetap berlanjut, tapi seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Ferry juga, bisa ditemukan dibaca di ayat 17, mereka memberontak dan mereka berbuat kejahatan. Jadi selagi ritual daripada bait suci tetap berlangsung, di kehidupan sehari-harinya mereka berbuat kejahatan. Mereka tidak berbuat keadilan, mereka menelantarkan janda-janda, juga orang-orang miskin. Jadi Tuhan melihat tangan yang sama mereka berbuat jahat, namun seakan-akan saat mereka di bait suci mereka gunakan untuk berdoa. Itu yang pertama, seperti munafik. Yang kedua adalah Yehuda tidak melakukan bagian dari perjanjian Allah dengan Israel. Seperti kita tahu, bait suci adalah lambang perjanjian Allah, di mana Allah dapat tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Namun, karena Yehuda telah berbalik dan berbuat jahat, perjanjian ini sudah tidak bisa berlaku lagi, karena bangsa Yehuda tidak melakukan bagian daripada perjanjiannya mereka. Nah, yang kedua, dari ini semua kita bisa belajar bahwa perbaktian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Yehuda saat itu, bukan secara ritual, bukan semata-mata hanya perlakuan-perlakuan saja, tapi berasal dari dalam hati, bukan yang dilihat dari luar. Begitu, Bang. Terima kasih, Sherin. Ini ada pemikiran dan pertanyaan. Tadi Sherin sudah jelaskan di Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan Matius 23 ayat 23 sampai 38, share. Kira-kira pekabaran apa yang kita dapat temukan bagi kita khususnya yang hidup di sekarang ini? Silakan share. Baik. Satu cara untuk kita menjawab pertanyaan ini, kalau kita melihat Yesaya 1 ayat 16 dan 17 sebagai pertanyaan, di situ aku bacain, basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jika itu kita bertanya, apakah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Maka jawabannya sebenarnya ada di Matius 23 dan sampai 38. Aku ambil satu kutipan yang saya suka dari Matius 23 ayat 23, dibilang, di sini Yesus itu sedang menegur orang-orang Farisi, bagaimana mereka itu munafik, terlihat baik, namun mereka melupakan hal-hal yang sebenarnya, seperti mereka terlihat baik di sinagog, tapi mereka melupakan hak-hak daripada janda dan orang miskin. Nah, di sini saya quote yang bagus, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi, sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Untuk
kita melakukan segala sesuatu dari dalam hati. Kita jangan, kalau saya tarik kepada aplikasi dengan kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai ritual kita atau peribadatan kita, yaitu ke gereja setiap hari, itu adalah hal-hal yang benar dan memang Tuhan mau kita untuk lakukan. Cuman jangan sampai kita lupa bahwa, dan kita menganggap itu adalah, kalau di sekolah sahabat dibilang, ritual kebohongan. Jangan sampai kita lupa kenapa alasan sesungguhnya kita ke gereja, kenapa kita melakukan peribadatan kita. Begitu Bang Semi. Terima kasih Sherin. Saya mau kembali ke Bang Bilsam. Tentang argumen pengampunan Bang Bilsam. Kira-kira Bang Bilsam boleh diuraikan apa yang dimaksud dengan argumen pengampunan ini? Silakan Bang. Oke. Pelajaran kita di hari Selasa ini dari Yesaya 1 ayat 18 ya, menjadi ayat hafalan atau ayat inti dari pelajaran kita satu pekan ini. Dan kalau kita baca lagi dari ayat inti kita, terdapat dua warna di situ, yaitu warna merah dan putih. Jadi kontras ya. Dan kalau kita lihat kenapa digunakan warna merah di situ, dan alasannya ada di pelajaran sebelumnya, di pelajaran hari Senin yang tadi, yang tentang ritual yang buruk yang sudah Sherin bawakan. Itu ada di ayat yang ke-15. Kalau kita baca, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi tangan yang sama dipakai untuk berdosa, tangan juga yang sama dipakai menumpahkan darah. Sedangkan putih itu identik dengan warna kemurnian. Nah, dari hari Selasa, poin yang kita dapatkan adalah luar biasanya Allah, bahwa Allah itu tidak menolak mereka. Ya, Allah sanggup mengampuni segala dosa. Dan kalau kita baca di Yesaya 44 ayat 22 dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Tapi ini pembahasannya jauh setelah Yesaya 1 dan Yesaya 5. Tapi ini menandakan bahwa Allah tidak menolak di awal dan Allah memenuhinya di akhir. Dan penawaran untuk pengampunan dari Allah itu merupakan alasan yang sangat kuat ya, dan mendukung bahwa panggilan Allah itu kepada orang Israel dan orang Yehuda, keduanya itu untuk memurnikan mereka secara moral. Jadi walaupun tampaknya tadi di hari sebelumnya, walaupun tampaknya mereka memenuhi ritual yang kelihatan, tapi moralitas mereka bobrok gitu. Dan Allah memanggil mereka, bukannya menolak mereka, walaupun dalam kebobrokannya mereka. Mungkin seperti itu adalah poin dari pelajaran kita di hari Selasa sini tentang argumen pengampunan. Terima kasih Bang Bil. Ini ada pemikiran dan pertanyaan. Apakah hubungan antara pengampunan yang Allah tawarkan dan perubahan yang Ia kerjakan dalam hidup kita? Mana yang lebih dulu? Apakah perubahan dulu baru pengampunan? Atau pengampunan dulu baru perubahan? Dan mengapa kita penting untuk mengetahui mana yang harus didahulukan? Silakan Bang. Oke, ini menarik sekali ya, dan ini menurut saya akan ini menjadi kunci dari pembelajaran kita, salah satu kunci utama dari materi kita tentang krisis identitas. Nah, tadi mana yang lebih dahulu, perubahan atau pengampunan ya? Perubahan atau pengampunan. Nah, mungkin kalau kata perubahan yang identik dengan Alkitab adalah pertobatan ya. Pertobatan atau bahasa Yunaninya itu metanoia. Metanoia bahasa Yunani, tapi kalau diterjemahkan secara bebas itu berarti perubahan diri. Jadi ya perubahan diri artinya pertobatan. Nah, jadi yang mana duluan? Perubahan, pertobatan, repentance, atau pengampunan, forgiveness ya. Nah, kalau kita telah coba kita buka dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Ini saya bacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 31, saudara-saudara juga bisa mengikuti ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Nah, jadi karena pertobatan itu adalah dari hati ini, karena pertobatan itu adalah pemberian, ya, maka sifat kita untuk benci dosa itu juga merupakan pemberian. Jadi perubahan itu juga merupakan pemberian. Jadi semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa bertobat dengan kemampuan kita sendiri. Semuanya itu diberi kemampuan untuk berubah. Nah, karena
karena ada pemberian, maka kita datang kepadanya untuk diubahkan. Nah, itu kalau kita bisa lihat di Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 37. Kalau kita buka di Yohanes 6 ayat 37 itu dikatakan seperti itu. Dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berubah, gitu ya. Itu lebih dulu, atau kemampuan untuk bertobat lebih dulu daripada pengampunan. Jadi pertobatan dulu, baru pengampunan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 3, beberapa pasal sebelum yang tadi, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 saya bacakan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kan ada sebab akibat ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi repentance dulu, pertobatan dulu, baru dihapuskan. Baru diampuni, dihapuskan dosanya. Nah, tapi kalau kita fokus kepada penghapusan dosa atau forgiveness tadi ya, pengampunan dosa daripada Tuhan itu tidak ada batasnya. Tetapi cara kita menerima itu ada batasnya. Lah, kok bisa seperti itu? Karena kita ada waktu, kita ada umur, dan kita penerimaan kita terhadap Roh Kudus itu ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Penerimaan kita, bukan pengampunannya. Karena penerimaan kita ada batasnya, makanya kita sering dengar ya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus. Artinya ada batasnya di mana kita bisa menerima Roh Kudus. Sama seperti Lucifer, ada batasnya di mana dia bermain-main dengan dosanya sendiri. Jadi kalau ditanya tadi yang mana lebih dulu, pertobatan lebih dulu, baru pengampunan. Tapi semuanya itu pemberian. Semuanya itu pemberian. Baru setelah pengampunan, baru ada penurutan. Obedience. Baru ada penurutan. Jadi sequence-nya seperti itu. Pengampunan, pertobatan yang diberikan juga, sifat membenci dosa diberikan juga, pengampunan diberikan juga, penurutan diberikan juga. Penurutan adalah bentuk dari cinta kita kepada Tuhan. Dan itu harus spontan. Dan itulah, kalau kita lihat di Yesaya ini, itulah yang tidak dimiliki oleh mereka. Kenapa? Krisis identitas yang tadi Sherin sudah bahas. Karena obedience mereka, penurutan mereka tidak terjadi secara spontan. Tidak terjadi karena mereka mencintai Tuhan. Tapi karena ya kebiasaan aja, ke ritual gitu. Jadi makanya tadi ritual yang buruk. Jadi ini latar belakang kita. Seperti itu Sherin. Baik, terima kasih Bang Bilsam. Saya mau ke Bang Ferry. Ada judul yang memakan atau dimakan. Ini berarti menuju ke sebuah pilihan ya Bang Ferry. Kira-kira boleh diuraikan pelajaran kita memakan atau dimakan? Apa maksudnya ini Bang Ferry? Secara singkat silakan Bang Ferry. Oke. Nah, secara singkat ya pelajaran ini mungkin kita bisa lihat dari Yesaya 1 ayat 19 ya dan 20. Yaitu jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Oke. Nah, tadi pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah melihat ya, bagaimana sih kondisi bangsa Yehuda ini, ya, di mana mereka krisis identitas, ya, sehingga keadaan mereka itu sekarang secara politik itu juga lemah, ya, dan juga nasib mereka itu sangat buruk sekali, gitulah. Dan Yesaya ya di sini ya ini membawa lagi kepada sebuah perjanjian ya yang mereka sudah ingat ini dalam buku Ulangan yang Tuhan sampaikan melalui Musa ya. Di situ ada sebuah perjanjian ya sebenarnya antara Tuhan dengan bangsa Israel ya. Kalau kita lihat itu di Ulangan 30 ayat 19 dan 20 ya, di situ firman Tuhan mengatakan kalau mereka setia ya, ikhlas ya, maka mereka akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi ketika mereka memberontak terhadap Tuhan ya, maka ada akibat-akibatnya yang sangat buruk yang akan datang kepada mereka. Nah, ini seperti firman Tuhan ya mengingatkan mereka kembali. Nih, inilah konsekuensinya ya, sebab hukum namanya hukum sebab akibat. Dan kalau kita berbicara di sini mengenai perjanjian Tuhan ini ya, hanya ada dua sebenarnya ya. Temanya judulnya memakan atau dimakan. Ya. Dan tidak ada pilihan lain. Ya, hanya dua dalam perjanjian ini.
menurut Tuhan atau tidak menurut, setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan ini adalah perjanjian, ya. Dan perjanjian ini diwariskan ya, kepada setiap generasi. Oleh sebab itu makanya Yesaya ya, mengingatkan kembali akan perjanjian ini, sehingga mereka juga bisa sadar gitu loh, dan mudah-mudahan mereka juga bisa menerima gitu loh. Ini karena dosa kami, karena kami telah melanggar perjanjian tersebut. Jadi memang ya, kalau kita ambil nih dalam kehidupan kita, ya ini ada dua, ya kita dihadapkan ada dua pilihan, yaitu pilihan yang akan membawa kita kepada berkat Tuhan atau kepada kutuk. Dan itu adalah hidup ya. Itu adalah salah satu ciri hidup kita di dunia ini. Ya. Mungkin ya itu bisa saya sampaikan. Bang Fer, ada pertanyaan. Dalam perjalanan kekristenannya Bang Fer, coba dikasih contoh kira-kira pengalaman apa yang berhubungan dengan prinsip berkat dan kutuk yang tadi Bang Ferry sudah jelaskan. Boleh disampaikan? Mungkin yang baru-baru ini ya, mungkin saat ini saya merasa kayak kondisi fisik saya itu tidak seprima beberapa tahun lalu ya. Jadi dan saya berefleksi gitu loh. Sepertinya ada hal-hal yang saya tidak taati dalam hidup gitu ya, akan prinsip-prinsip yang mengenai kesehatan, mengenai mengatur waktu, ya, sehingga ya saya merasakan ya fisik saya sekarang itu mulai menurun, ya tidak prima seperti dulu, ya, dan saya rasa ya ini adalah konsekuensi juga, ya konsekuensi akan ketidaktaatan saya terhadap contohnya prinsip-prinsip atau pesan-pesan mengenai reformasi kesehatan. Harusnya dengan umur saya yang sekarang ini, harusnya saya sudah lebih hati-hati ya di dalam menjalankan prinsip kesehatan, tidak boleh abai. Dan itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Namun melalui ini juga saya jadi termotivasi juga sih ya untuk mulai untuk peduli ya akan prinsip-prinsip kesehatan yang sebenarnya selama ini kita pelajari ya, tapi ya sering saya abai karena ada hal-hal yang saya merasa penting gitu, tapi sebenarnya ya kesehatan itu segalanya sebenarnya kan gitu. Thank you, Sam. Baik, terima kasih Bang Ferry. Saya mau ke Sherin. Ini ada topik yang menarik. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Wah, ini menarik sekali ya. Kira-kira apa maksud ini? Lagu cinta yang tidak. Silakan Sherin, boleh diuraikan. Oke, baik. Lagu cinta yang tidak menyenangkan ini, yang dinamakan oleh Sekolah Sahabat Kita, diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Di sini adalah sebuah lagu kasih, bagaimana Allah yang sebagai pemilik kebun merawat kebun anggurnya, yaitu bangsa Yehuda. Pertama, dari pelajaran ini ada beberapa poin yang kita dapat pelajari. Yang pertama, perumpamaan digunakan agar dapat melihat bangsa Yehuda sendiri secara objektif. Hal ini juga pernah dilakukan sebelumnya terhadap Raja Daud di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Dalam Yesaya 5 ayat 2, kita mau tahu, bisa dapat dibaca, sang pemilik kebun anggur merawat pohon anggur ini dengan sangat baik. Dilakukan semua yang perlu dilakukan agar pohon anggur ini dapat berbuah dengan baik. Nah, di Yesaya 5 ayat 4, kita mengetahui bahwa Tuhan telah melakukan segala sesuatu agar Yehuda memiliki kesempatan untuk menjadi
bangsa Israel memiliki kesempatan untuk menjadi satu bangsa yang mulia. Tapi apa yang terjadi hingga di Yesaya 1 ayat 10, di bangsa yang seharusnya mulia ini memiliki potensi untuk menjadi satu bangsa teladan di dunia, bahkan dibandingkan dengan Sodom dan Gomora di Yesaya 1 ayat 10. Nah, dalam lagu cinta ini Allah memiliki motif mengharapkan bahwa kasihnya, usahanya yang dilakukan untuk menanam pohon anggur yang baik ini untuk mendapatkan berbuah hasil yang baik. Namun yang didapatkan adalah anggur liar. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah anggur liar adalah hal-hal yang busuk. Kemudian di ayat 5 dan 6 kita mulai melihat bagaimana pohon anggur ini tidak lagi dirawat, bahkan hujan pun tidak ada lagi jatuh di atas kebun anggur ini. Kita harus tahu di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan itu sabar dan tidak akan langsung membuang umat yang bersalah. Namun di sini mengatakan bahwa jika kita terus menolak imbauan dari Allah, kita akan sampai di satu titik di mana seperti pohon anggur ini akan dicampakkan. Kita akan sampai di satu titik di mana kita tidak akan bisa kembali lagi. Kita tidak akan peka lagi terhadap imbauan Tuhan. Dari satu poin yang sangat penting yang kita bisa belajar dari pelajaran hari Kamis ini adalah Tuhan telah melakukan segalanya dalam hidup kita, dan itu adalah cukup untuk membawa kita kepada Allah. Mungkin begitu Bang Semi. Terima kasih Sherin. Ini ada pertanyaan. Nah, dengan mengambil konsep yang didapat dalam Yesaya 4, bagaimanakah merenungkan salib Kristus itu dapat memberikan pada kita jaminan keselamatan dan memotivasi kita untuk bertobat, mengubah hidup kita. Bagaimana cara kita merenungkan salib Kristus itu? Silakan share. Oke. Bagaimana konsep dalam Yesaya 5 ayat 4? Dalam Yesaya 5 ayat 4, di situ dikatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Jadi di sini dikatakan, sang pengusaha kebun anggur itu telah melakukan segalanya. Kita harus melihat dari Yesaya 5 ayat 7, di sini dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kebun anggur itu adalah bangsa Yehuda. Bisa diaplikasikan bangsa Yehuda atau bangsa Israel adalah diri kita. Dan Tuhan telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Kita harus merenungkan, ketika kita mempelajari dan merenungkan salib Yesus, itu adalah pemberian Tuhan yang paling besar bagi kita, adalah hidup kekal, di mana Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita hidup. Kita akan memiliki pengharapan bahwa kita akan memiliki hidup itu. Ketika kita memiliki pengharapan, itulah yang akan menjadi motivasi kita untuk bertobat dan mengubah hidup kita sehari-hari. Tentu saja semuanya di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Mungkin begitu Bang Semi. Terima kasih Sherin. Dan kita tiba kepada kesimpulan. Saya minta Bang Bill Samuel boleh menguraikan kesimpulan apa yang boleh. Silakan. Oke, jadi kesimpulan kita untuk pelajaran 1 minggu ini ya tentang krisis identitas tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi Israel dan Yehuda pada saat itu bobrok, dan Tuhan memanggil kita untuk mengembalikan identitas kita. Dan di sini saya mengutip 2 kutipan dari Ellen G. White dari buku Kebahagiaan Sejati ya, halaman pasal 5 halaman 43 dan pasal 4 halaman 39. Di sini dikatakan haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Dengan keadaan kita ini, kita cerai dari Allah. Lalu dari kutipan lainnya dikatakan bahwa tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menyerang Allah haruslah dibuangkan. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Jadi Tuhan meminta bukti pertobatan kita, seperti yang kita sudah belajar sebelumnya, dan Tuhan memanggil masing-masing kita untuk boleh bertobat dan berbalik. Dan itu semua hanya dengan kemampuan Tuhan, bukan dari kemampuan kita. Dan saya ambil ringkasan dari buku Sekolah Sahabat kita di hari Jumat, di yang paling terakhir, bagian paling terakhir,
Kalau saudara-saudara bisa lihat di slide-nya, di sini dikatakan bahwa ketika umat Allah melupakan Dia dan menerima berkat-Nya dengan begitu saja, jadi kita bisa melupakan Dia dan menerima berkat-Nya. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka bertanggung jawab pada perjanjian mereka dengannya. Untunglah Dia menyatakan keadaan mereka, mengamarkan kehancuran mereka akibat dari menghentikan perlindungannya dan mengajak agar mereka mengizinkan Dia menyembuhkan dan membersihkan mereka. Jadi seperti itu adalah ringkasan pelajaran kita 1 minggu ini tentang krisis identitas. Silakan Semi. Terima kasih Bang Ferry, Bang Pam, dan juga Sherin yang sudah bersama-sama memaparkan pelajaran kita. Saya mau aplikasi singkat-singkat saja. Ya, saya akan mulai duluan bahwa saya akan menyerahkan hidup saya bila mana di hari-hari kehidupan saya sering melupakan Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan untuk meminta pengampunan selalu kepadanya. Saya mau Bang Bilsam boleh menyampaikan aplikasinya? Kalau dari saya akan belajar berbuat baik. Karena di saya tadi dikatakan berbalik itu tidak bisa instan. Harus belajar. Jadi kalau kita gagal, wajar. Jangan discourage, jangan merasa lemah. Karena Tuhan sendiri mengatakan kamu harus belajar berbuat baik. Jadi saya ingin belajar berbuat baik. Silakan. Bang Ferry, silakan. Maaf, oke. Mungkin aplikasi yang saya bisa hidupkan dari pelajaran ini adalah bagaimana saya perlu mengingat janji-janji Tuhan itu. Karena itu sangat penting ya, supaya saya tahu siapa diri saya. Oke. Itu kira-kira sih. Baik, terakhir Sherin, silakan. Kalau aku mulai sekarang akan percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan aku bisa meninggalkan semua dosa-dosa kesayanganku, karena bukan mustahil untuk kita hidup sempurna menurut firman Tuhan. Karena walaupun dosa saya merah seperti kain kesumba, dapat Tuhan menjadikan putih. Terima kasih. Baik, untuk menutup diskusi kita, saya meminta kesediaan Sherin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Sherin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun Tuhan berlalu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu boleh terus mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Dengan penuh kasih Tuhan, Engkau ingin membantu kami bebas daripada dosa kami dan melakukan hal-hal yang baik. Ya Bapa, kami telah belajar sedikit daripada firman-Mu melalui sekolah Sabat, bantu kami agar kami boleh berubah. Terima kasih ya Bapa, dan khusus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian diskusi pelajaran sekolah Sabat untuk pekan kali ini. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda merasa terberkati, di like, di share pada sahabat-sahabat Anda, dan di subscribe tentunya, agar pelajaran ini boleh berkelanjutan dan boleh menjadi berkat yang lebih lagi. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih semua.